Kenapa banyak orang pacaran bertahun-tahun ngakunya pengen saling kenalan, tapi pas nikah malah kaget dan bubar. Ternyata pacaran itu seringkali bukan proses saling mengenal, tapi proses saling memarketingkan diri. Kenapa sih kalau lagi jatuh cinta otak kita mendadak jadi agak sedikit lemot? Kenapa red flag seseorang itu jadi nggak kelihatan? Nah, psikologi punya jawabannya. Namanya the halo effect. Ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung. Benarkah begitu? Atau justru sebaliknya? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Balik lagi di Intimate Story series Jodoh. Gimana kabar hati kalian hari ini? Masih aman? Atau lagi complicated? Anyway, kalau jari kamu nggak sengaja ngeklik video ini atau algoritma tiba-tiba maksa kamu buat nonton video ini, maka aku percaya satu hal, nggak ada yang kebetulan. Bisa jadi video ini adalah jawaban dari doa-doa galau kamu tadi malam. Bisa jadi juga kita memang jodoh, tapi jodoh di konten ini ya maksudnya. Oke, hari ini kita akan ngomongin satu topik yang sering banget bikin anak muda boncos. Boncos secara waktu, boncos secara uang, dan boncos secara perasaan. Kita akan membedah soal topeng dalam sebuah hubungan. Nah, supaya pembahasan ini jadi daging banget, maka nggak usah panjang lebar kemana-mana, aku sudah rangkum ini jadi 3 poin besar. 3 hal yang kalau kamu paham, insya Allah bakal ngerubah mindset bagaimana kamu mencintai seorang selamanya. 3 poin itu adalah yang pertama, kita akan bongkar jebakan trial and error. Kenapa banyak orang pacaran bertahun-tahun ngakunya pengen saling kenalan, tapi pas nikah malah kaget dan bubar. Kita akan jawab kenapa test drive dalam pacaran itu seringkali bias. Yang kedua, kita akan berkenalan dengan si penipu ulung bernama dopamin. Kita akan bedah secara sains bagaimana otak kamu sebenarnya sering ngeprank saat lagi jatuh cinta, bikin kamu buta sama sinyal-sinyal red flag dari calon pasangan kamu. Yang ketiga, kita akan cari tahu apa sih maunya Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih ada konsep yang namanya ta'aruf. Apakah Allah mau mempersulit kita atau justru konsep li ta'arufu di dalam surat Al-Hujurat ini adalah cara Allah menyelamatkan kita dan masa depan kita. Jadi tolong simpan dulu jempol kamu, jangan di-scroll, jangan di-skip. Kasih waktu aku 10 menit aja, siapin hati dan lapangin dada. Buang dulu egonya sebentar, kita mulai bareng-bareng. Pernah gak sih kalian ngerasa dilema? Di satu sisi pengen banget dapat jodoh yang tepat, yang klik, yang satu frekuensi, tapi di sisi lain takut banget salah pilih. Takut ketipu sama covernya doang. Nah, hari ini kita bakal bedah topik yang agak sensitif, tapi penting banget buat masa depan kita. Kita bakal ngomongin soal ilusi terbesar dalam sebuah hubungan pacaran buat kenalan. Ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung. Benarkah begitu? Atau justru sebaliknya? Siapin kopi, mari kita bedah satu-satu. Jujur-jujuran aja deh, dulu banyak dari kita yang skeptis banget sama yang namanya ta'aruf. Di kepala banyak orang, ta'aruf itu konsep yang gambling banget, serem bro. Masa kita mau nikah, mau habisin sisa umur kita sama orang yang gak pernah kita ajak dinner, gak pernah deep talk tengah malam sama kita, dan gak pernah pacaran bertahun-tahun? Logikanya simpel aja deh, beli sepatu di toko aja, kita cobain dulu jalan muter-muter. Masa cari pasangan hidup nggak di test drive dulu? Jadi pacaran tuh wajib, biar kita bisa tahu sifat aslinya. Biar nanti pas nikah nggak kaget dapet yang zong gimana. Nah, masuk akal kan? Tapi coba deh kita lihat realita di lapangan. Ini fakta yang agak lucu tapi tragis. Kalian pasti punya teman atau jangan-jangan kita sendiri yang pacarannya udah kayak cicilan KPR 5 tahun, 7 tahun gitu. Udah liburan bareng, udah kenal sama calon mertua, udah hafal menu favoritnya apa. Nah, logikanya pas nikah kan harusnya lancar jaya dong. Kan udah hatam sama pasangannya. Pas nikah baru jalan 1 tahun bubar. Alasannya klasik, ternyata sifat-sifat aslinya baru kelihatan loh. Terus 7 tahun kemarin itu ngapain aja? Magang. Nah, di situ kita mulai sadar ada yang salah sama sistem yang namanya pacaran ini. Ternyata pacaran itu seringkali bukan proses saling mengenal, tapi proses saling memarketingkan diri. Ya iyalah, namanya juga lagi pendekatan, pas ketemu pasti wangi, bajunya rapi, ngomongnya diatur, sabarnya diluas-luasin. Mana ada orang pacaran datang-datang bilang, "Beb, asal kamu tahu ya, aku tuh konsumsi anggur merah 2 botol tiap hari dan 3 bungkus rokok terus. Dan aku malas banget mandi." Ada nggak kayak gitu? Ya enggak dong. Kita cuma sibuk nampilin trailer film yang bagus-bagusnya aja. Nah, pas nikah baru dah tuh ke unlock durasi full movie-nya yang tanpa sensor dan kita bakal kaget.
Ada riset menarik dari University of Denver soal the cohabitation effect. Ternyata pasangan yang terlalu dalam berhubungan sebelum menikah justru punya tingkat kepuasan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan yang menjaga batasan. Nah, kenapa? Karena dalam pacaran kita sering menukar objektivitas dengan kenyamanan. Jadi sebenarnya siapa yang beli kucing dalam karung? Apakah mereka yang ta'aruf lewat data yang jujur, atau kita yang pacaran bertahun-tahun tapi cuman sibuk memoles topeng pencitraan? Sekarang kita masuk ke ranah sains. Kenapa sih kalau lagi jatuh cinta otak kita mendadak jadi agak sedikit lemot? Kenapa red flag seseorang itu jadi nggak kelihatan? Nah, psikologi punya jawabannya. Namanya the halo effect. Ini adalah bias kognitif di mana kesan positif kita terhadap satu aspek seseorang bikin kita nganggep aspek lainnya jadi positif. Simpelnya gini, karena dia ganteng atau cantik, otak bawah sadar kita otomatis mikir, oh dia pasti orangnya baik, dia pasti sabar, dia pasti pinter. Padahal belum tentu. Gak ada hubungannya muka glowing sama anak mulia. Kalau orang itu kaya, otak bawah sadar kita juga mikir, oh pasti dia orangnya dermawan, pekerja keras, berdedikasi tinggi. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia pejabat yang korup dan punya simpanan di mana-mana. Ditambah lagi saat pacaran, otak kamu itu dibanjiri koktail hormon. Namanya dopamin, yaitu hormon kesenangan, dan oksitosin, hormon bonding. Seorang psikolog namanya Dorothy Tennov menyebut fase ini sebagai limerence. Ini fase mabok cinta. Kamu jadi kehilangan nalar kritis. Contoh, pasangan kamu posesif banget ngawasin kamu tiap jam. Kamu bilangnya apa? Dia pengertian banget sama aku. Pasangan kamu emosian dan bentak-bentak kamu. Terus kamu bilangnya apa? Dia lagi capek kerja kali ya. Dan itu kan demi nikahin aku. Kamu mentolerir hal-hal fatal yang sebenarnya bakal menghancurkan kamu di masa depan. Kenapa? Karena kamu menilai pakai rasa, bukan pakai logika lagi. Logika kamu udah mati suri, ketutup sama hormon. Nah, disinilah indahnya konsep Islam tentang ta'aruf. Ta'aruf itu membalik prosesnya. Di ta'aruf kita dibatasi untuk melibatkan perasaan di awal proses. Itulah kenapa harus ada perantara ustadz atau mentor. Itulah kenapa ada batas-batas syar'i yang harus dijaga. Itulah kenapa nggak boleh ada dating, flirting yang nggak ada kaitannya sama tujuan pernikahan. Karena tujuannya satu, supaya kamu bisa menilai dia pakai logika, supaya kamu bisa berpikir objektif sebelum terlanjur sayang. Di ta'aruf, kita bisa langsung ke inti permasalahannya dan tujuannya. Bisa kita bedah mentah-mentah tuh tentang visi hidupnya apa, sholatnya di mana, komunitasnya kayak apa, cara dia ngelola uang gimana, boros enggak, punya hutang apa enggak, riwayat penyakitnya apa aja, ada masalah keluarga atau enggak, gimana cara dia marah, gimana cara dia berperilaku kepada orang tua. Dan kita bisa kepoin itu langsung ke teman-temannya, ke lingkungannya, ke orang tuanya, tanpa ada baper-baperan duluan. Kita bedah semua itu saat kita masih netral. Jadi keputusannya objektif. Oke, secara data dia cocok jadi bapak atau ibu dari anak-anakku. Kalau datanya valid, baru kita lanjut ke akad. Baru dari situ kita buka keran perasaannya. Jadi rumusnya pacaran sama dengan rasa dulu, logika belakangan. Seringnya telat. Ta'aruf logika dulu, sampai valid baru rasa ditumbuhin. Jadi ta'aruf itu bukan beli kucing dalam karung ya. Ta'aruf itu membaca buku manualnya dulu, baru beli barangnya. Dan bagiku itu jauh lebih safety dan lebih efektif. Sekarang ayo kita lihat manual book kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Konsep ini ada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sering banget kita dengar ayat ini di undangan nikah, tapi jarang banget kita bedah maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Untuk apa? Lita'arufu. Wahai manusia, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal. Nah, kata kuncinya adalah di lita'arufu. Secara bahasa, akar katanya adalah arofa. Dalam bahasa Arab, arofa itu beda ya sama alima. Alima itu artinya tahu. Kalau alima itu tahu informasinya aja. Tahu nama, tahu rumah, tahu hobi. Tapi arofa itu artinya mengetahui sesuatu dari ciri-ciri spesifiknya, yaitu secara mendalam. Makanya ada istilah padang arafah, tempat manusia mengenal dosa-dosanya, mengenal robnya, dan itu dilakukan pada saat musim haji. Nah, bentuk kata lita'arofu ini adalah tafa'ul. Artinya proses ini adalah proses saling membedah data. Bukan cuman say hi, aku kangen sama kamu, udah sholat belum? Jadi, lita'arofu dalam konteks mencari pasangan itu bukan cuma sekedar, hello, hobi kamu apa ya? Warna kesukaan kamu apa ya? Makanan favoritmu apa ya? Bukan itu. Itu mah biodata anak SD. Lita'arofu itu adalah investigasi kejujuran. Di fase ini, Islam meminta kita untuk sejujur-jujurnya di awal. Buka semua kartu, tanya semua hal.
Apa ketakutan terbesarmu? Apa aib masa lalu yang sudah kamu taubati? Apa ekspektasi kamu soal nafkah? Apa visi pendidikan kamu terhadap anak-anak nanti? Ya mungkin sakit emang ya, kaku juga rasanya sih. Ya nggak ada romantis-romantisnya bahkan di awal ya. Tapi dengerin ini baik-baik. Kejujuran yang menyakitkan di awal itu jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis sepanjang pernikahan. Yang Allah mau, kita menikah itu bukan karena buta sama cinta. Tapi karena kita melek sama data. Allah mau kita membangun rumah tangga di atas pondasi kebenaran, bukan di atas pasir pencitraan. Karena nikah itu adalah ibadah terpanjang teman-teman. Karena ibadah seumur hidup itu nggak bisa cuma modal yang penting aku nyaman kalau deket dia. Nyaman itu bisa hilang kalau duitnya lagi nggak ada. Nyaman itu bisa hilang kalau dia lagi sakit atau lagi bad mood. Tapi visi, tujuan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, karakter yang sudah teruji datanya, itu yang bikin pernikahan bertahan lama melewati badai. Jadi siapapun kamu yang sedang mendengarkan ini, kalau sekarang kamu lagi galau, bingung mau lanjut atau udahan, coba tarik nafas. Berhentilah main rumah-rumahan, berhentilah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum berani mengambil tanggung jawab akad. Sayangi diri kamu, jangan biarkan diri kamu dinilai hanya dari seberapa asik kamu diajak jalan, seberapa asik kamu diajak ngobrol. Tapi nilailah dirimu dari seberapa siap kamu membangun peradaban terkecil yang bernama keluarga. So simpan hatimu, nyalakan logikamu, cari tahu datanya, validasi orangnya, dan libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Biar nanti pas kamu duduk di pelaminan, kamu menatap pasanganmu bukan dengan tatapan mudah-mudahan dia gak berubah ya. Tapi kamu menatap dia dengan tatapan yakin. Aku memilih kamu dengan mata terbuka. Aku tahu kelebihan kamu, aku tahu kekurangan kamu, dan karena Allah aku siap berjuang bersamamu. Itulah cinta yang dewasa, cinta yang dibangun atas dasar lita'arofu. Gitu aja, bye.